so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole glass to the wall. Bitches on the line, you know. Pengertian teori utilitas adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang menurut Raharja P. Manurung 2008. Utilitas merupakan ukuran manfaat suatu barang dibandingkan dengan alternatif penggunanya. Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh konsumen. Atau utilitas total atau TU adalah tambahan manfaat yang diperoleh karena menambah konsumsi suatu sebanyak 1 unit barang. Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang yang berasal dari mengkonsumsi sebuah barang atau melakukan aktivitas. Utilitas memiliki sebuah komponen psikologis yang penting karena orang memperoleh utilitas dengan cara mendapatkan hal-hal yang memberi mereka kesenangan dan menghindari hal-hal yang memberi mereka rasa tidak senang. Di analisis ekonomi, bagaimanapun utilitas adalah yang paling sering digunakan untuk meringkas peringkat preferensi kesenjangan belanja. Jika membeli 3 buku membuat seseorang lebih senang daripada membeli 1 baju, bisa dikatakan bahwa buku memberi orang tersebut utilitas yang lebih pada sebuah baju, menurut Indi 1998. Fungsi utilitas adalah mengukur seberapa besar manfaat atau kepuasan yang dialami oleh konsumen ketika mereka menggunakan suatu barang atau jasa. Dari situ, konsumen bisa memberikan penilaian terhadap produk tersebut dan berbagai pengalaman mereka. Sehingga jika nilai utilitas tinggi, maka bisa dikatakan bahwa nilai kepuasan konsumen akan suatu produk tinggi. Hal ini menjadikan value yang dimiliki oleh perusahaan juga meningkat, dan sebaliknya, fungsi utilitas diperoleh dengan melampirkan nomor ke setiap keranjang pasar, sehingga jika keranjang belanja A lebih disukai daripada keranjang belanja B, jumlahnya akan lebih tinggi untuk A daripada B. Contoh, keranjang belanja A berada pada puncak kurva indiferen U3, artinya memiliki utilitas level 3, sementara keranjang belanja B terdapat pada posisi kedua dalam kurva indiferen U2, artinya memiliki utilitas level 2, dan keranjang belanja C terdapat pada posisi terendah dalam kurva indiferen U, artinya memiliki utilitas level 1, menurut Pindik tahun 1998. Jenis teori utility itu ada 4. Yang pertama ada utilitas waktu atau time utility. Utilitas waktu ini berorientasi pada ketersediaan produk sehingga konsumen bisa membelinya kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Suatu perusahaan dapat memaksimalkan utilitas ini dengan menyesuaikan proses produksi, mulai dari perencanaan hingga pengiriman produknya. Yang kedua ada utilitas pemilikan atau possession utility. Utilitas kepemilikan ini dikaitkan dengan kepuasan konsumen ketika memiliki suatu produk. Misalnya, mereka memiliki mobil, sering dianggap sebagai utilitas tinggi. Selain itu, akses kemudahan dalam memiliki produk juga berpengaruh pada peningkatan utilitas. Yang ketiga, utilitas tempat atau place utility. Utilitas tempat adalah tentang ketersediaan produk secara fisik dan bagaimana hal itu bisa diakses oleh konsumen. Misalnya, lokasi toko yang mudah dijangkau. Yang keempat, utilitas bentuk atau form utility. Seperti namanya, jenis utilitas ini mengacu pada seberapa baik kualitas dan bentuk produk yang digunakan oleh para konsumen. Apakah produk tersebut bisa memberikan solusi kepada mereka? Contoh penerapan teori utility dalam bidang kesehatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, pengukuran kepuasan pasien. Utility dalam kesehatan merujuk pada tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Tingkat kepuasan ini dapat diukur melalui survei dan analisis data untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua itu ada perhitungan utility pelayanan kesehatan. Utility pelayanan kesehatan dapat dihitung secara matematis dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan, kepuasan pasien, dan biaya pelayanan. Dengan demikian, pelayanan yang
yang memberikan kepuasan tinggi dan biaya rendah dapat diprioritaskan. Yang ketiga ada analisis tingkat kepuasan pasien. Utility pelayanan kesehatan juga digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Analisis ini membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien. Yang keempat itu ada pengembangan strategi pelayanan kesehatan. Utility pelayanan kesehatan digunakan dalam pengembangan strategi pelayanan kesehatan yang efektif. Strategi ini melibatkan perencanaan pelayanan yang mempertimbangkan kepuasan pasien dan biaya pelayanan. Dalam kesehatan, utility sangat penting karena mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Oke, selanjutnya yuk mari kita bahas Teori pelayanan kesehatan di masyarakat. Yuk kita simak. Baik, selanjutnya itu tentang pengertian pelayanan kesehatan. Ada pengertian pelayanan kesehatan menurut para ahli. Untuk yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. Sukidjonoto Atmojo, pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif atau pencegahan dan promotif untuk peningkatan kesehatan dengan sasaran masyarakat. Menurut Cleverly dan Lumba pada tahun 1973 dalam kutipan Azwar pada tahun 1999, pelayanan kesehatan adalah salah satu bentuk pelayanan yang sangat penting di kalangan masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dan penyembuhan, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pelayanan kesehatan. Jadi, tujuan pelayanan kesehatan itu adalah untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatan melalui upaya pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya. Pelayanan kesehatan diberikan secara profesional oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan seperti dokter, dokter gigi, dan perawat, bidan, apoteker, dan asisten-asistennya. Kegiatan pelayanan kesehatan dilakukan di fasilitas kesehatan dalam primer, sekunder, maupun tersier, serta mencakup kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada lingkup pelayanan kesehatan. Yang pertama itu primary healthcare atau pelayanan kesehatan pada tingkat pertama. Pelayanan kesehatan ini dibutuhkan atau dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah ringan atau masyarakat sehat mendapatkan peningkatan kesehatan agar menjadi optimal dan sejahtera, sehingga sifat pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan ini dapat dilaksanakan oleh puskesmas atau balai kesehatan masyarakat. Yang kedua, secondary healthcare atau pelayanan kesehatan pada tingkat kedua. Bentuk pelayanan kesehatan ini diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tersedia tenaga spesialis atau sejenisnya. Yang ketiga, tertiary health service atau pelayanan kesehatan pada tingkat ketiga. Tingkat pelayanan kesehatan ini digunakan apabila tingkat pertama dan kedua tidak lagi digunakan. Pelayanan ini membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli atau spesialis dan sebagai rujukan utama seperti rumah sakit A atau rumah sakit B. Selanjutnya ada lembaga pelayanan kesehatan. Untuk yang pertama ada rawat jalan. Jadi, rawat jalan ini merupakan lembaga pelayanan kesehatan. Ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan diagnosis dan pengobatan pada seperti penyakit akut atau mendadak dan kronis yang dimungkinkan tidak terjadi rawat inap. Lembaga ini dapat dilaksanakan pada klinik-klinik kesehatan seperti klinik dokter spesialis, klinik perawatan spesialis, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada institusi. Institusi merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang fasilitasnya cukup dalam.
memberikan berbagai tingkat pelayanan kesehatan seperti pusat rehabilitasi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hospice. Lembaga ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang difokuskan kepada klien yang sakit terminal agar lebih tenang dan dapat melewati masa-masa terminalnya dengan tenang. Lembaga ini biasanya digunakan dalam home care. Yang terakhir yaitu ada community based agency, merupakan bagian dari lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien dan keluarganya, sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga seperti praktek perawat keluarga dan lain-lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan, yang pertama itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Mengingat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan atau juga disebut dampaknya pelayanan kesehatan. Jelas lebih mengikuti perkembangan dan teknologi seperti dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit-penyakit yang sulit. Penyembuhannya maka digunakanlah alat seperti laser, terapi perubahan gen, dan lain-lain. Maka pelayanan kesehatan ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan butuh tenaga yang profesional di bidang tertentu. Yang kedua itu ada pergeseran nilai masyarakat. Masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan tinggi maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam penggunaan atau pemanfaatan pelayanan kesehatan. Demikian juga sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki pengetahuan kurang akan memiliki kesadaran yang rendah terhadap pelayanan kesehatan, sehingga kondisi demikian akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya yaitu ada aspek legal dan etik, yaitu dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan atau pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi pula tuntunan hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelaku memberi pelayanan kesehatan harus dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dengan memperhatikan norma dan etika yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ekonomi. Semakin tinggi tingkat ekonomi di masyarakat atau seseorang pelayanan akan mudah dijangkau dengan tingkat pelayanan kesehatan yang diinginkan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya itu ada politik. Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada sangat berpengaruh dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan. Adapun tingkat pelayanan kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan adalah yang pertama ada promosi kesehatan atau health promotion. Pelayanan diberikan melalui peningkatan kesehatan dengan tujuan peningkatan status kesehatan. Sasarannya adalah agar tidak terjadi gangguan kesehatan. Tingkat pelayanan ini meliputi yang pertama itu ada kebersihan perseorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, pelayanan status gizi, kebiasaan hidup sehat, pelayanan prenatal, pelayanan lansia, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status kesehatan. Yang kedua, perlindungan khusus atau specific protection dilakukan dengan melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan penurunan status kesehatan atau bentuk perlindungan terhadap penyakit-penyakit tertentu dan ancaman kesehatan. Termasuk dalam tingkat ini adalah imunisasi, pelayanan dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Diberikan mulai timbulnya gejala, dilaksanakan untuk mencegah meluasnya penyakit lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit, sehingga tidak terjadi penyebaran. Misalnya survei pencarian kasus baik secara individu maupun masyarakat, survei penyaringan kasus serta pencegahan terhadap meluasnya kasus. Yang keempat ada pembatasan kecacatan atau disability limitation. Dilakukan pada kasus yang memiliki potensi kecacatan, misal perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan, mencegah kematian. Yang kelima ada rehabilitasi atau rehabilitation. Dilakukan setelah pasien sembuh, sangat diperlukan pada fase pemulihan terhadap kecacatan, misal program latihan, konsultasi, dan diskusi psikologis untuk meningkatkan respon individu positif sehingga gairah hidup meningkat. Kemudian ada syarat pokok pelayanan kesehatan. Untuk yang pertama ada tersedianya dan berkesinambungan atau variable and continuous. Syarat pokok yang pertama, pelayanan kesehatan adalah harus tersedia di masyarakat serta bersifat berkesinambungan. Artinya, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit untuk ditemukan serta
keberadaannya dalam masyarakat pada setiap yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat diterima dan wajar atau acceptable dan appropriate. Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan masyarakat serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, syarat pokok pelayanan kesehatan harus mudah dicapai atau aksesibel. Pengertian ketercapaian adalah dari sudut lokasi. Pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan kesehatan dianggap tidak baik apabila terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan tidak ditemukan di pedesaan. Yang keempat, mudah dijangkau atau affordable. Pengertian keterjangkauan terutama dari sudut biaya. Biaya pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Yang kelima, harus bermutu atau quality. Mutu menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Oke, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, Share, And subscribe. dan Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.